Oke, sudah terlihat? Bagaimana, sudah terlihat Bu Nia? Oke, Bu. Sudah ya. Sudah. Siang ini kita akan bicara gimana sih menyusun asesmen dan laporan hasil belajar khusus di RA. Karena RA itu tentu saja berbeda dengan kakak-kakaknya ya. Gitu. Kalau kakak-kakaknya ada tes, kira-kira di RA tes nggak ya? Bu Nia suka tes nggak? Suka UAS nggak nih di RA-nya Bu Nia? Ada UAS nggak nih di RA-nya Bu Nia? Tentu saja akan berbeda ya. Untuk RA dengan kakak-kakaknya tentu saja berbeda. Maka ada kekhasan di RA dibanding dengan kakak-kakaknya. Kemarin kita dengan sangat bangga sudah punya nih warna pink. Yang pink itu mulai background-nya pink. Ternyata panduannya juga pink loh ya, gitu kan. Kira-kira udah dibaca belum? Nah, ternyata kita lihat nih, kalau untuk asesmen ternyata tidak terpisahkan dari pembelajaran. Tadi pagi Bu Amiroh bicara tentang pembelajarannya. Siang ini kita akan sharing tentang bagaimana asesmennya. Dan yang harus kita pastikan, pembelajaran dan asesmen itu adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak dipisahkan dalam proses pembelajaran. Jadi ini makanya satu hari ya di settingnya, pembelajaran dan asesmen. Kenapa? Itu tuh satu kesatuan yang utuh. Jadi kalau saya mah benernya baru di pembelajaran aja, belum di asesmennya belum. Atau misalkan ya Bu Nia, kemarin ada yang bilang asesmennya susah. Jadi melakukan asesmen nggak? Enggak, gitu. Nerawang. Menerawang, kata Bu Nia. Saya tanya nih Bu Kartini ke Bu Nia, Bu Nia, kira-kira KUR LA itu kalau asesmen gimana selama ini? Ya pakai terawangan katanya Bu. Pakai ini pakai air di baskom gitu lalu dilihat gitu. Pakai penerawangan. Nah, ini kita lihat di sini bahwa pembelajaran dan asesmen itu adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Bahkan panduannya pun itu satu. Jadi kalau mau melihat, ini ada panduan babonnya ya yang umum. Yang pink ini panduan pembelajaran dan asesmen, yang orange ya, dan yang pink adalah khusus untuk RA. Dan tentu saja ini seluruhnya produk Kemenagis. Luar biasa kan? KSKK keren. Nah, oke. Nah, Bu Nia, kita tanya yuk teman-teman kita ini nih, ada yang di Zoom dan ada yang YouTube ya. Kita tanya Ya, Bapak Ibu, nih setuju nggak dengan pernyataan bahwa hasil asesmen awal digunakan untuk merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian anak? Nah, setuju nggak? Silahkan jawab pakai icon, bisa kan? Jawab pakai icon. Kalau yang centang berarti ya. Yang kali berarti tidak. Coba kita lihat Bu Nia. Teman-teman kita bisa nggak ya jawab ya? Teman-teman. Silakan pakai icon. Kira-kira setuju nggak sih? Teman-teman semua, silakan. Coba mana ya yang udah jawab nih? Ada yang udah jawab belum nih, Bu Nia? Coba mana? Ada yang udah jawab belum? Setuju nggak sih kalau bikin perencanaan itu harus dari asesmen dulu? Coba, ada yang udah jawab belum ya, Bu Nia nih? Ya belum ya, ini belum ada yang jawab. Ada dari RA Almas. Oh, ada, iya. Dari KKR Jatim juga sudah centang. Dari mana lagi nih, Bu Nia? Coba dari mana ya? Coba pakai icon tadi KKR Jatim udah centang ikonnya. Oh, kalau yang Sumut kali nih. Yang Sumut kali. Wah, ada yang centang dari Jabar. Oh, dari Jabar centang. Wah, ada dua pendapat nih siang ini Bu Nia. Gorontalo centang juga nih Bu Nia. Terus mana lagi ya? Coba. Ini banyak yang enggak itu ya.
coba semua teman-teman berpartisipasi supaya tidak ngantuk Iya, ya. coba. Nih mungkin karena nobar ya, Bu Nia. Jadi agak susah nih antara centang Dari sekolah dengan aku centang. Bu RA Anissa. Iya, RA Anissa, centang. Yang sosok sayang, jempol. Mungkin centang ya maksudnya kalau jempol itu. Ah ya, ada ya. Ada yang jempol tuh. Iya, Bapak Kalijati. Coba ikonnya mana Bapak Kalijati? Sudah banyak belakangnya ibu-ibu semua nih, lupa mencentang ya. Ada tanda jempol itu. Dari Tanda jempol. Anggap aja yang tanda jempol centang ya. Kayak Kartanegara tadi ada centang ya. Oh iya, Sulteng RA Depak 1 Palu juga centang. Nah, sudah terlihat Kaltara nih. 13. Kaltara 13 juga centang. Kaltara Batam 13. Wah. jempol. Kalbar 11 jempol. Mungkin kalau jempol tuh centang kali ya. Cuman nyari-nyari ikonnya Jabar juga ya. Centang. Yang ketemunya jempol. Dipilih reaksinya. Nah, kata Bapak host. Reactionnya diklik gitu ya Bapak host ya? Iya, dipilih reactionnya. Nah, dipilih reactionnya. Teman-teman semua. Kira-kira benar nggak sih selama ini RAA Amin centang? DIY 04. Nah, Sulsel centang. Ini kayaknya banyakannya centang ya, meskipun tadi ada yang kali ya. RA Miftahul Ulum Canden, centang juga. Ini dari DIY centang juga. Nah, kita lihat Bu Nia, jawabannya apa ya? Karena ada 2 nih. Ada yang mencentang nih Bu Nia, ada yang kali. Kita lihat jawabannya. Jreng-jreng. Apakah jawabannya? Jawabannya adalah ya, centang. Tepuk tangan buat yang benar. Iya. Jadi ternyata ketika melakukan perencanaan pembelajaran, kita harus asesmen dulu. Kenapa? Karena asesmen di RA memberikan informasi pembelajaran yang perlu dirancang. Nah, itu yang harus kita, selama ini kita bikin perencanaan, bikin aja ya. Kadang-kadang ya, kadang bikin, kadang enggak ya Bu Nia. Nah, ternyata ketika mau membuat perencanaan, harusnya bikin asesmennya dulu. Ada asesmen awalnya dulu, sehingga bisa memberikan informasi. Seperti apa sih pembelajaran yang harus dirancangnya? Lalu, asesmen itu kita pahami sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan selama proses pembelajaran. Untuk melihat apa? Melihat ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Nah, ini kata pentingnya. Assessment untuk melihat tujuan pembelajaran. Selama ini, Bu Nia, biasanya di RA kegiatannya apa nih, Bu Nia? Misalkan, kalau di RA kadang-kadang kegiatannya apa nih? Biasanya, kegiatan hariannya anak-anak ngapain? Mainnya, kegiatan mainnya contohnya apa? Banyak Membentuk. di luar ya. Ada membentuk. Apa? Membentuk misalnya ya. Membentuk dari apa? Misalkan dari balok atau dari pledo misalkan ya. Nah, misalkan membentuk apa? Makanan misalkan. Membentuk kue. Nah, kegiatannya membentuk kue. Tapi tujuan pembelajarannya apa sih? Apakah melatih motorik halus atau mengenal bentuk? Nah, jadi selama ini kadang-kadang guru nih, ketika anaknya kegiatannya adalah misalkan temanya makanan. Membentuknya itu membentuk makanan kegiatannya. Tiba-tiba ada anak yang nggak mau bikin makanan. Tiba-tiba ada anak yang bikinnya mobilan misalkan. Lalu biasanya guru ngapain tuh, kata guru? Biasanya, boleh bikin mobilan. Habis bikin mobilan, mobilannya buat ngangkut makanan. Bentuk makanan ya. Kadang-kadang gitu kan Bu Nia ya. Nah, padahal sebenarnya yang ingin kita capai apa sih tujuan pembelajarannya? Apakah melatih motorik halus? Ataukah tujuan pembelajaran kita sebetulnya adalah mengenal bentuk?
Jadi, yang kita nilai bukan membentuk makanannya atau membentuk mobilannya, tetapi yang kita nilai adalah bagaimana perkembangan motorik anaknya. Apakah anaknya tahu bentuknya? Misalkan kita ingin tujuan pembelajarannya anak mengenal bentuk lingkaran, misalkan. Nah, jadi yang kita tanya adalah misalkan bikin mobil. Yang bentuknya lingkaran yang mana ya? Bagian apanya ya? Jadi yang kita kejar bukan kegiatannya, tapi tujuan pembelajarannya. Ini yang menjadi dasar asesmen kita ya. Karena selama ini Bu Nia banyak sekali di lapangan kekeliruan yang terjadi. Yang dinilai kegiatannya, bukan tujuannya. Padahal harusnya saat asesmen yang kita nilai adalah tujuan pembelajarannya. Lalu, asesmen juga digunakan untuk melihat efektivitas proses pembelajaran yang telah berlangsung. Sehingga asesmen penting dilakukan untuk mengetahui kemajuan perkembangan anak. Nah, ketika mau membuat perencanaan, guru-guru di tempat Bu Nia nih melakukan asesmen. Oh, ternyata anak-anak minggu ini sudah kenal tuh bentuk bulat gitu kan. Bentuk lingkaran atau bulat ya. Maka minggu depan kita ngenalinnya nggak bentuk lingkaran lagi, tapi kotak misalkan tujuannya. Atau bisa jadi juga minggu ini udah kita kenalkan bentuk lingkaran. Ternyata hanya 2 anak loh yang ngerti. Nah, kalau begitu berarti kita masih perencanaannya mengenalkan lingkaran. Itulah sebabnya kenapa ketika membuat perencanaan dilakukan dulu asesmen awal. Gitu. Nah, ini nih. Jadi sebenarnya apa sih asesmen itu? Nah, asesmen itu adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Jadi kumpulan ya, kumpulan informasi. Asesmen itu digunakan untuk melihat guru itu untuk melihat sampai mana sih kemajuan atau ketercapaian pembelajaran anak-anak kita. Lalu diamatinya pakai apa? Diamati pada anak itu dengan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Bukan menilai kegiatan atau hasil karya anak. Nah, yang barusan. Kebanyakan nih selama ini yang dilihat kegiatannya, yang dinilai hasil karyanya. Padahal yang kita nilai adalah indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemarin Bu Kartini sempat singgung-singgung ya, IKTP. IKTP itu bukan KTP yang elektronik ya. Karena di satu pelatihan saya sama Bu Kartini punya IKTP-nya, punya KTP elektronik ya Bu Kartini. Padahal bukan KTP elektronik ya. IKTP itu singkatan dari indikator ketercapaian tujuan pembelajaran gitu. Nah, pada RA, guru-guru tuh perlu mengumpulkan informasi tentang apa? Segala bentuk perilaku anak yang teramati. Nah, perilaku yang teramati ini menjadi indikator untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu yang perlu kita pahami kalau di RA ya, agak berbeda. Nah, terus sekarang kapan sih asesmen itu dilakukan? Asesmen itu dilakukan bisa di awal pembelajaran, bisa di saat atau di proses pembelajaran, ataupun di akhir pembelajaran. Jadi bisa kapan aja, bisa di awal, bisa di prosesnya, bisa di akhir pembelajaran. Nah, fungsinya sendiri untuk apa sih fungsi asesmen itu? Nah, fungsi asesmen itu tentu saja kalau untuk guru, kita bisa mengevaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang selanjutnya dan untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Sementara ini juga bisa kita berikan kepada orang tua. Kenapa? Agar orang tua menguatkan kemampuan anak di rumah. Jadi jangan semuanya, ya pokoknya mah saya serahkan kepada bunda-bunda di RA. Silahkan tolong dilatih. Nah, nggak bisa gitu juga ya. Emangnya RA bengkel gitu ketika anaknya penyok langsung diketok langsung bagus gitu kan? Enggak ya Bu Nia ya. Gitu. Nah, hasil asesmen ini tentu saja disampaikan kepada orang tua dalam laporan hasil belajar peserta didik. Nah, ini nih
ada prinsip-prinsip asesmen. Kita harus paham dulu prinsip. Sebelum kita nanti mau praktek ya Bu Nia ya. Ya. Nah, kita paham dulu prinsipnya. Yang pertama, asesmen itu bagian terpadu dari proses pembelajaran. Jadi asesmen itu nggak bisa lepas dari proses pembelajaran. Bagaimana kita melihat pembelajaran itu, seperti apa informasi yang kita dapat dari proses pembelajaran itu, bagaimana umpan baliknya, bagaimana itu bisa memandu strategi pembelajaran selanjutnya. Artinya apa? Nah, artinya karena bagian terpadu dari proses pembelajaran, maka pendidik harus menguatkan asesmen di awal pembelajaran untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kesiapan peserta didik. Kemarin kan ada yang nanya tentang kebutuhan khusus juga ya rasanya. Nah, jadi melalui asesmen awal, kita juga bisa melihat nih peserta didik kita nih, kemampuannya di mana sih? Seperti apa? Kalau kemarin sih waktu Bu Kartini sama Bu Yayu sampai dibilang gaya belajarnya gimana? Nah, kan kemarin disinggung ya, ada yang menyinggung juga begitu. Nah, ini sebenarnya bisa terlihat di asesmen awal. Ya, saat asesmen awal tuh kita akan bisa melihat anak-anak kita itu minatnya kemana sih? Kemampuannya seperti apa sih? Ada nggak anak yang berkebutuhan khusus? Gitu. Nah, ini apalagi di Kemenag saat ini ya, Bu Kartini kan sedang menggalakkan juga untuk mengakomodir anak-anak berkebutuhan khusus ya, gitu. Ramah Nah, anak, ini. berdasar ramah anak ya. Iya, gitu. Jadi ketika kita melakukan asesmen awal, Bu Nia nih, kita menyesuaikan nantinya perencanaannya sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita, begitu. Nah, kemudian pendidik juga merencanakan pembelajaran dengan merujuk pada tujuan yang hendak dicapai. Nah, ini ya sekali lagi, ketika merancang pembelajaran, tadi kan sama Bu Amira sudah disebutkan ya, ketika membuat perencanaan, itu harus pasti dulu tuh tujuan pembelajarannya apa. Kasarnya gini deh, Bu Nia pergi ke pasar, mau beli apa? Mau nyayurnya nyayur apa? Mau nyayur sop atau mau nyayur lodeh? Kan beda ya bahan-bahan yang mau dibelinya nih Bu Nia. Mau sayur sop atau sayur lodeh, tujuannya tetapkan dulu. Jadi kita tahu apa saja sih alat dan bahan yang harus disiapkan, bagaimana sih prosesnya gitu. Nah, dan asesmen juga memberikan umpan balik gitu ya. Umpan baliknya apa? Nah, apa saja sih yang bisa distimulasi nantinya? Bagaimana pola untuk stimulasi itu tercapai dengan sangat baik. Dan tentu saja kita juga bisa loh melibatkan peserta didik dalam melakukan asesmen. Baik asesmennya untuk dirinya sendiri maupun dengan temannya. Kira-kira sekarang kita bisa nggak ya bikin tadi, misalkan kalau ban itu bentuknya apa ya? Apakah sudah bisa membuatnya nggak ya? Gitu kan. Apakah kita mau mencoba untuk membentuknya? Gitu kan. Ya dia juga mengasesmen dirinya sendiri ya. Lalu tentu saja pendidik juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk refleksi. Apa sih kemampuannya gitu tadi. Ada anak-anak yang sekarang itu kan kalau kita di perencanaan pembelajaran berpusat pada anak ya, Bu Nia, bukan lagi atas instruksi gurunya. Jadi perlu ada komunikasi, perlu ada dukungan antara guru dengan anak. Mau apa sih yang dibuat? Saya mau bikin pesawat. Nah, boleh bikin pesawat. Kira-kira pesawat bagiannya apa aja ya? Apakah nah, itu anak-anak cerita. Mungkin ada anak yang sudah tahu, ada anak yang belum tahu. Nah, dia merefleksikan dirinya sendiri. Nah, kemudian pendidik juga merancang asesmen untuk mendorong peserta didik meningkatkan kompetensinya. Khusus pada RA, yang dipantau itu tidak hanya berbagai aspek perkembangan yang ada di CP saja, tetapi juga dipantau tumbuh kembang anak secara keseluruhan. Ini kalau ada yang tanya ya, kok tadi ya Bu Amirah menyampaikan kan nggak ada aspek perkembangan. Jangan sampai lupa, tadi Bu Amirah juga sudah bilang ya, bahwa STPPA itu memang rumusan dari aspek perkembangan, 6 aspek perkembangan. STPPA itu diturunkan ke dalam standar isi, diturunkan ke capaian pembelajaran. Jadi kita sekarang kalau bicara CP atau capaian pembelajaran berarti aspek perkembangan sudah ada di dalamnya. Biar nggak pusing,
tadinya nggak ada kok jadi ada lagi. Ah, jangan sampai begitu ya. Gitu. Nah, kemudian assessment, ini ada prinsip yang kedua nih, Bu Nia. Assessment dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi assessment tersebut. Dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan assessment agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sekarang ini Bu Nia, di kurikulum Merdeka, assessment itu nggak harus setiap hari semua tekniknya. Terserah. Jadi kita merancang assessment sesuai dengan fungsinya. Jadi nggak harus semuanya. Waktunya juga nggak harus selalu sepanjang awal kita iya, proses iya, akhir iya. Nah, nggak begitu juga. Tetapi kita memikirkan tujuan pembelajarannya apa sih pada saat assessment, lalu kira-kira apa sih teknik yang cocok agar kita bisa melakukan assessment tersebut agar tujuan pembelajarannya itu bisa terlihat sama kita gitu kan. Nah, kemudian juga di sini pendidik menggunakan teknik assessment yang beragam sesuai fungsi dan tujuan assessment. Jadi kalau ada 4 teknik penilaian, satu hari nggak harus 4-4-nya. Boleh memilih, disesuaikan dengan teknik assessment yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, di sini disebutkan pula bahwa asesmen formatif itu digunakan untuk umpan balik pembelajaran. Nah, sementara hasil asesmen sumatif digunakan untuk pelaporan hasil pembelajaran. Nah, dulu kan kita ada penilaian itu ada penilaian harian, bulanan, ya, terus direkap menjadi triwulan, direkap menjadi semester. Nah, itu mungkin sekarang agak beda nih, Bu Nia. Sekarang kita nggak ngerekap begitu lagi, tetapi ada yang namanya asesmen formatif yang untuk di dalam proses pembelajarannya, perbaikannya, kalau yang formatif, lalu untuk hasil belajar, untuk rapot pakainya apa? Yang asesmen sumatif. Itu bedanya. Kalau dulu kan kita sama ya, disamain terus direkap, diolah gitu kalau dulu. Nah, kalau sekarang agak berbeda. Nah, kemudian prinsip yang ketiga adalah asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dapat dipercaya, lalu menjelaskan kemajuan belajarnya seperti apa, menentukan keputusan tentang langkah sebagai dasar menyusun program pembelajaran selanjutnya. Nah, ini tentu saja pendidik harus menyediakan waktu dan durasi yang cukup agar asesmen menjadi sebuah proses pembelajaran, bukan hanya kepentingan menguji. Nah, ini terutama untuk yang sumatif nih ya. Yang sumatif itu waktunya bukan sekali. Kalau sekali nantinya jadi UTS, jadi UAS dong ya. Tapi yang sumatif itu juga bisa berkali-kali gitu. Waktunya juga panjang. Jadi jangan sampai asesmen. Sekarang mau asesmen, mau ngecek apakah anak-anak bisa nggak baca doa harian satu-satu dipanggil misalkan. Nah, nggak begitu caranya ya, tetapi bisa jadi satu orang sekarang siapa yang mau mimpin doa gitu kan, guru bisa melihat apakah yang diminta mimpin bisa nggak, atau yang lainnya juga bisa nggak mengikuti gitu. Jadi adanya dalam proses. Kemudian pendidik juga menentukan kriteria sukses dan menyampaikannya pada peserta didik sehingga mereka memahami ekspektasi yang perlu dicapai. Jadi kriteria suksesnya seperti apa sih, gitu kan? Kalau tentu saja anak 4 tahun dengan anak 5 tahun beda ya. RA yang kelompok A dengan kelompok B tentu saja ini berbeda. Lalu kita juga perlu berkolaborasi nih dalam merancang asesmen sehingga kriteria yang serupa dan sesuai dengan tujuan asesmen. Kolaborasinya dengan siapa? Dengan guru-guru lain gitu kan. Lalu pendidik nih yang terakhir menggunakan hasil asesmen untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran. Jadi asesmen itu bukan hanya untuk bikin rapot, tetapi justru asesmen formatif untuk tindak lanjut pembelajaran. Nah, itu. Nah, kemudian prinsip yang keempat adalah laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Nah, ini memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjut. Jadi kalau kita nih, guru-guru, menyusun laporan kemajuan, itu harus ringkas.
Nggak usah terlalu banyak, yang penting aja. Tetapi dipahami oleh orang tua gitu. Jangan sampai sesuai dengan CP ini, pakai kode-kode lagi. Pusing itu orang tua ya, Bun ya. Apalagi kalau ada kode-kode aja. Jadi kita bikinnya cukup yang ringkas saja. Dan tentu saja laporan ini harus memberikan umpan balik secara berkala kepada peserta didik. Dan tentu saja kalau di PAUD apalagi kita harus mendiskusikannya dengan orang tua. Nah, yang terakhir, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, jadi ini yang sedang kita gali ya, yang sedang kita budayakan, bahwa asesmen itu untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Bagaimana pendidik menyediakan waktu untuk membaca, menganalisis, melakukan refleksi hasil asesmen. Anaknya seperti apa sih? Ini anak kayaknya udah dari kemarin nih ya, kita menstimulasi anak untuk mengenal huruf, tapi kok nggak bisa-bisa ya? Kira-kira kenapa ya? Gitu. Jadi bukan nyalahin ke anaknya aja, jangan-jangan kegiatan yang dirancang nggak menyenangkan. Iya. Gitu. Kemudian pendidik juga menggunakan hasil asesmen sebagai bahan diskusi. Nah, antar pendidiknya juga diskusi, udah benar belum ya? Udah baik belum ya? Strateginya udah sesuai belum ya? Jangan-jangan strategi kita yang nggak sesuai. Gitu. Nah, ini adalah hasil refleksi. Termasuk juga kita kepada orang tua. Misalkan kalau di RA kan kita kuat ya PAI-nya nih, PAI dan PAI-nya. Bagaimana kita membiasakan anak-anak untuk mengucap salam. Ternyata pada nggak mau nih mengucap salam. Oh ternyata di rumahnya nggak dibiasakan. Oh berarti kita kan juga harus komunikasi dengan orang tua. Artinya pendidik itu ada umpan balik secara berkala. Di sini mendiskusikannya bersama-sama dengan orang tua. Nah, itu adalah beberapa prinsip dari asesmen. Nah, sekarang setelah kita melihat prinsip asesmen, maka ada prinsip pengambilan data dalam asesmen di RA. Apa saja nih prinsipnya? Di awal kita prinsip dulu ya, sebelum nanti ke prakteknya. Nih Bu Guru RA juga biar tahu nih prinsipnya ya. Yang pertama prinsipnya adalah pengambilan data dalam proses asesmen di anak usia dini ya, perlu mengikuti prinsip yang otentik. Otentik itu apa? Secara langsung ya, kita melihat guru itu hanya mendokumentasikan apa yang dilihat, apa yang didengar, dan kita hilangkan asumsinya. Kita hilangkan interpretasinya. Sepertinya Ananda A lagi males. Nah, kalau sepertinya berarti itu apa tuh, Bu Nia? Asumsi ya, Bu Nia ya. Iya. Berbeda dengan kayak gini. Ketika temannya semua bermain, memilih kegiatan bermain, Ananda A hanya diam saja. Nah, itu yang otentik. Tetapi kalau kita bilang, sepertinya Ananda A sedang malas nih, gitu kan. Sedang malas, dia diam saja. Dia mungkin bete dari rumahnya gitu. Nah, itu asumsi ya. Jadi kalau begitu tuh udah asumsi. Tetapi kita hanya tadi, otentik itu apa sih? Kita mendokumentasikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Apa yang anak-anak lakukan gitu. Nah, pengambilan data khususnya asesmen sumati pada anak usia dini ini disarankan untuk dilakukan dalam durasi dan jangka waktu yang lama, misalkan hingga 2 pekan. Jadi tidak boleh hanya sekali ya. Kalau sekali nanti jatuhnya jadi ujian gitu, tetapi waktu yang lama melihat bagaimana sih anak itu, bagaimana perkembangan anak gitu. Nah, ini Bu Nia, kita mau mengidentifikasi nih. Ini coba ditonton ya sama semua dan kita akan melihat apa sih yang teramati dari sini. Ini suaranya cukup terdengar nggak? Terus jendelanya yang mana? Jelas Ibu. Jendela ya. Buat udara masuk. Ada atapnya enggak? Ada Atapnya yang mana ya? Kenapa harus ada atapnya? gara-gara nanti hujan kehujanan.
kuahnya kebanjiran. Untuk membuat atap pakai apa ya? Pakai genteng. Pakai 3 bahannya. balok dan tempelan Iya, sama lilin. membuatnya gimana tadi adik sama teman-teman? Tempel dulu Iya. sama atap halamannya. Ini tempat apa ini? Parkir. Parkir tempat apa? Makan. Nah, kalau yang dibikin pintu ada berapa? 3, 4, Berapa baloknya bikin pintu? 12. Makasih adik, udah membuat toko kuenya bagus sekali. Oke, sekali lagi ya diputar nih. Bunia ini tuh dari RA mana Bunia kirimannya? Ini dari RA Azahra Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Ya, kita beri aplaus dulu ya dari RA Azahra Kabupaten Mana? Kabupaten Sukabumi. Kita ulang ya, coba didengarkan dulu ya. Nanti kita akan melihat perilaku apa yang teramati. Diulang. Terus jendelanya yang mana? Apa harus ada jendela ya? Gara-gara buat udara masuk. Ada atapnya enggak? Ada Atapnya yang mana ya? tuh. Kenapa harus ada atapnya? Gara-gara nanti kehujanan. Kuahnya kebanjiran. Untuk membuat atap pakai apa ya? Pakai genteng. Pakai 3 bahannya. balok dan tempelan Iya, sama lilin. membuatnya gimana tadi adik sama teman-teman? Tempel dulu Iya. sama atap halamannya. Ini tempat apa ini? Parkir. Parkir tempat apa? Makan. Nah, kalau yang dibikin pintu ada berapa? 2, 3, 4, Berapa baloknya bikin pintu? 12. Makasih adik, udah membuat toko kuenya bagus sekali. Oke, sekarang siapa nih yang akan raise hand Bunia nih untuk menjawab identifikasi perilaku yang teramati kira-kira apa aja ya? Siapa tuh yang udah raise hand Bunia? Ada dari Kepri Batam, Oke, silahkan. Bu Ayu ya. Bu Assalamualaikum. Rahayu Liana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ayu. Baik, terima kasih. Kalau yang saya amati dari video tadi, yang pertama adalah ada anak bekerja sama membuat toko kue. Kalau dari isi percakapan, yang kedua juga anak adanya proses mengenal numerasi ya dengan menghitung pintu. Terus anak juga bercerita tentang langkah-langkah proses dalam membuat bangunan tersebut. Yang selanjutnya adalah perilaku yang saya amati selain dari anak juga dari guru sedang melakukan pendampingan stimulasi dalam proses. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus dulu dong Bunia buat Bu Ayu. Ada lagi Bunia dari yang lain nih? Kita 3 orang ya Bunia ya. Siapa lagi nih Bunia? Bunia? Ibu host Bunia ini kepental. Coba kalau begitu 12 Jabar nih. 12. Sumbar, Bu. Sumbar Payakumbu. Ya, silahkan. Sumbar Payakumbu. Stop. Nah. Saya Devi Astuti dari Tigra Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Keren. Amati dari perilaku yang teramati, anak mampu melihat apa yang dilihatnya proses pembelajarannya. Akan tetapi seharusnya guru dapat memberikan pertanyaan pemantik, karena mengolah pertanyaan dan menjawab, dan guru yang bertanya
memberi pertanyaan, guru pula yang memberi jawaban. Seharusnya guru memberikan pertanyaan nanti. Jadi anak terpancing untuk bertanya. Begitu. Pembelajaran yang berpusat pada anak. Jadi pembelajaran itu tidak berulang. Jadi anak yang bertanya, guru yang memberikan jawaban. Guru hanya sebagai fasilitator saja, Bu. Saja, Bu. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus buat sumber. Apa ya, tunggu. Iya, Bu Nia, sekarang yang Jabar ya nih, RA Alukman Garut. Nah, Bu Nia. Silakan. Garut. Nah, silahkan. Yang Garut. Jabar ini. Di mute. Dilihat di layar, Dari ada Garut. notifikasi. Oke. Jadi oke. Ya, Ya, silakan. Jabar RA Lukman. Ya, sudah terdengar, Bu. Silahkan bicara. Diketik ya. Enggak, disampaikan langsung, Bu. Ya, sudah terdengar suaranya ya, Bu Nia ya? Ya. Ya, silakan ibu-ibu semua yang keren-keren. Ya, dari RA Alukman. Iya, dan kalau dilihat dari tayangan barusan, video barusan, anak bisa menjawab semua pertanyaan dari ibu guru. Bisa dekat lagi dengan mic, saya nggak terdengar. Kalau melihat tayangan tadi, Bu, tayangan video tadi, Ya. mendengar anak bisa menjawab semua pertanyaan dari